Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Nah, yang mana materi yang pertama yaitu tentang konsep administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus ini adalah cara mengelola berbagai layanan yang ada di sekolah untuk membantu seorang siswa belajar dengan lebih baik. Nah, layanan ini juga sangat penting karena mendukung kebutuhan siswa di luar pelajaran utama. Nah, misalnya itu layanan kesehatan, tempat belajar, dan fasilitas lainnya. Nah, administrasi ini juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan semua layanan itu berjalan dengan sangat baik dan sangat bermanfaat bagi seorang siswa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Nah, yang pertama yaitu pustaka atau perpustakaan. Pengelolaannya itu pustaka harus memiliki banyak buku dan sumber belajar lainnya. Kalau pengelolaannya bisa meliputi memilih buku yang sangat sesuai, menjaga kebersihan, dan menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk membaca. Misalnya itu, seorang siswa bisa meminjam buku cerita atau buku pelajaran untuk membantu mereka belajar di rumah maupun di sekolah. Nah, yang kedua yaitu laboratorium. Nah, pengelolaannya itu laboratorium ini harus dilengkapi dengan alat dan bahan yang sangat aman untuk digunakan oleh siswa. Pengelolaannya ini juga mencangkup pengaturan jadwal agar semua kelas bisa menggunakan laboratorium tersebut. Misalnya itu, seorang siswa melakukan percobaan sains di laboratorium untuk memenuhi konsep fisika atau kimia. Nah, yang ketiga yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, pengelolaannya itu UKS ini menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin serta penyuluhan tentang hidup sehat. Misalnya seorang siswa yang merasa sakit bisa datang ke UKS tersebut untuk mendapatkan perawatan yang ringan atau konsultasi. Dan yang keempat yaitu kantin sekolah. Nah, pengelolaannya ini kantin ini harus menyediakan makanan yang sangat sehat serta bergizi untuk siswa tersebut. Nah, pengelolaannya ini juga meliputi pemilihan menu serta menjaga kebersihan di tempat kantin tersebut. Misalnya itu seorang siswa bisa membeli makanan yang sangat sehat seperti buah, sayur, dan makanan yang bergizi lainnya yang ada di kantin sekolah tersebut.
Nah, yang kelima yaitu sarana ibadah. Pengelolaannya itu tempat ibadah di sekolah harus sangat nyaman dan bersih. Pengelolaannya itu mencakup pengaturan jadwal untuk kegiatan keagamaan. Misalnya, seorang siswa menggunakan ruang ibadah untuk sholat atau kegiatan keagamaan lainnya. Dan yang keenam yaitu asrama. Pengelolaannya itu asrama harus dikelola dengan sangat baik agar seorang siswa merasa nyaman tinggal di sana. Nah, cara pengelolaannya itu juga mencakup pengaturan tempat tidur, makanan, dan kegiatan harian lainnya. Misalnya itu seorang siswa yang tinggal di asrama akan mendapatkan makanan serta pengawasan dari pengasuh asrama tersebut. Nah, yang ketujuh itu koperasi sekolah. Pengelolaan ini koperasi dikelola oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti alat tulis atau sebuah snack. Nah, pengelolaan ini juga meliputi pengaturan stok barang atau keuangan. Misalnya itu seorang siswa membeli sebuah alat tulis atau makanan yang sangat ringan di koperasi sekolah tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu transportasi. Pengelolaannya ini layanan transportasi harus aman dan tepat waktu. Pengelolaannya mencakup pengaturan rute dan jadwal bus sekolah. Misalnya, siswa yang tinggal jauh dari sekolah bisa menggunakan bus sekolah untuk pergi dan pulang. Nah, untuk yang materi ketiga yaitu keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, guru ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi layanan khusus. Nah, ada beberapa cara guru untuk terlibat dalam administrasi layanan khusus tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, guru bisa membantu merencanakan layanan yang dibutuhkan oleh seorang siswa. Misalnya, jika banyak siswa yang sakit, guru bisa mengusulkan agar UKS itu menyediakan lebih banyak pemeriksaan kesehatan. Dan yang kedua itu pelaksanaan. Guru bisa terlibat langsung dalam menjalankan program layanan tersebut. Misalnya, guru bisa mengawasi kegiatan yang ada di laboratorium saat siswa melakukan percobaan. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Guru juga memberikan masukan tentang bagaimana layanan tersebut berjalan. Nah, jika ada masalah, guru bisa membantu untuk mencari sebuah solusi. Misalnya, jika kantin tidak menyediakan makanan yang sangat sehat, guru bisa mengusulkan menu yang baru. Nah, yang selanjutnya itu tentang pendidikan karakter. Nah, melalui layanan khusus tersebut, guru juga bisa mengajarkan seorang siswa tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan tanggung jawab. Misalnya itu, guru bisa mengadakan kegiatan di UKS untuk mengajarkan siswa cara hidup sehat. Nah, dengan keterlibatan guru, administrasi layanan khusus dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seorang siswa. Nah, semua layanan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan.
Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu administrasi layanan khusus di sekolah merupakan suatu sistem pengelolaan yang bertujuan untuk memberikan dukungan yang sangat optimal bagi seorang siswa di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, layanan-layanan ini seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, dan lain-lain yang dirancang untuk berbagai kebutuhan siswa, baik fisik maupun mental. Keterlibatan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan ini sangat krusial untuk memastikan efektivitasnya. Nah, secara keseluruhan, administrasi layanan khusus ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Baiklah, sampai di sinilah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.